Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Lukman dalam acara Ngetalk, ngobrolin edukasi ala teknologi pendidikan. Baik teman-teman Tapers semuanya, kami ucapkan selamat datang dalam acara ini. Senang dan bahagia sekali pada kesempatan ini bisa menyapa teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini telah hadir di depan kita 3 bintang tamu yang akan membahas tentang obrolan seputar teknologi pendidikan. Yang pertama kita sapa dulu Kak Dini Fadila. Selamat datang Halo Kak Dini. semua. Oke, Ya, selanjutnya ada Kak Muhammad Miftah Farid. Assalamualaikum, selamat datang, Mas Umar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, bintang tamu kita adalah Kak Atia Faraswit. Selamat datang, Kak Tia. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para TPR semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrolin tentang pembelajaran online atau pembelajaran daring nih. Oke, kita sudah mengenal pembelajaran online gitu ya, apalagi di era kekinian. Nah, saya izin bertanya nih kepada Kak Dini nih yang pertama. Di era saat ini tuh pembelajaran online pastinya sudah sangat familiar, mulai dari sekolah dasar mungkin sampai di perguruan tinggi. Nah, ketika berbicara kualitas nih Kak Dini, masih banyak nih yang merasakan lebih enak bertemu langsung dengan guru atau dosen daripada belajar online gitu. Nah, bagaimana sih Kak Dini agar pembelajaran online itu dapat terasa kehadiran guru atau dosennya? Sehingga guru atau pengajar itu dirasakan kehadirannya oleh siswa itu gimana sih caranya Kak Dini? berarti poinnya di sini adalah bagaimana interaktivitas dalam pembelajaran daring itu bisa ditingkatkan oleh pendidik atau guru itu sendiri gitu. Kalau khususnya di dalam lingkungan pendidikan di sekolah gitu ya. Sebelum masuk pada pembahasan bagaimana kiat-kiat meningkatkan interaktivitas dalam pembelajaran daring, perlu kita tahu dulu nih apa sih maksud daripada interaktivitas itu sendiri. Berarti kalau kita breakdown dari kata interaktivitas itu sendiri, interaktivitas itu kan berasal dari gabungan dari kata inter dan aktif gitu ya. Nah, kalau inter itu dan mendapatkan imbuhan itas gitu di akhirnya. Nah, kalau inter itu di dalam KBBI mempunyai sifat yang bentuknya itu terikat di antara sesuatu dengan sesuatu lainnya. Sedangkan aktif itu berarti kan tidak diam atau bergerak atau melakukan sesuatu gitu. Jadi kalau dipadankan interaktivitas itu berarti mempunyai sifat aktif yang saling gitu ya. Ada hubungan perlakuan atau misalnya saling merespon atau saling menanggapi, saling mengomentari, saling ada tanya jawab gitu. Dalam meningkatkan interaksi pada pembelajaran daring itu pasti merujuknya pada peningkatan interaksi pada peserta didik, kemudian interaksi pada guru dan materi pembelajaran dalam ruang online tentunya atau daring. Dalam meningkatkan interaksi pada pembelajaran daring itu tentu merujuk pada peserta didik, guru dan materi pembelajaran dalam ruang daring itu sendiri. Kemudian hal yang dapat dilakukan dalam interaksi antara guru dengan peserta didik gitu ya, yaitu memfasilitasi dan membimbing secara eksklusif. Nah, caranya gimana? Kalau dalam pembelajaran daring berarti bagaimana guru itu bisa hadir. Caranya itu berarti yang pertama contohnya menyertakan elemen visual untuk membuat peserta didik ini ngerasa lebih terhubung gitu di kelas belajar. Misalnya di pertemuan awal kan belum pada kenal. Nah, berarti di sini guru bisa membuat video sambutan gitu untuk menyambut mereka. Kemudian kalau misalkan baru mau masuk topik baru gitu ya, itu bisa guru juga membuat video tentang excitednya guru dengan topik tersebut gitu. Kemudian disambung dengan tujuan pembelajarannya, harapannya dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua perlu juga mengapresiasi dalam tugas. Apresiasi ini tuh contohnya kayak apa ya, good job gitu, pemikiran yang luar biasa atau keren, analisisnya masuk akal dan analisisnya ilmiah atau top gitu kan, penjelasannya konkret atau kalau misalnya dalam hal hafalan gitu, Insya Allah mumtaz kayak gitu. Oh ya, dalam apresiasi juga harus dihadirkan hubungan personal gitu antara guru dengan peserta didik dengan misalnya menyebut namanya atau menyapa orangnya dulu gitu sehingga semua peserta didik aba gitu sama guru atau pendidik gitu. Harapannya dari perlakuan apresiasi ini lebih tersentuh gitu personalnya dan membangkitkan motivasi dalam belajar mereka
kalaupun misalnya tugasnya ada yang kurang sesuai gitu ya, kurang benar atau keliru, itu juga tetap harus ada bentuk apresiasi dulu di awal. Karena kalaupun jawabannya kurang tepat, seminimalnya guru itu bisa menghargai usaha atau prosesnya mereka. Rumusnya benar, pengerjaannya juga lengkap, tapi kayaknya ada keliru nih dalam hitungan jawabannya, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan yang pertama menyertakan elemen visual seperti video atau gambar itu udah. Kemudian apresiasi dan yang terakhir itu menambahkan penjelasan atau memberikan penguatan kepada peserta didik itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada diskusi atau mereka mengerjakan tugas, itu bisa ditambahin penjelasannya, bisa dikuatin juga sama gurunya itu sendiri gitu ya. Bisa menimbulkan diskusi juga lebih lanjut. Dari situ kan berarti pemikiran anak-anak akan lebih berkembang gitu ya. Kemudian guru juga bisa partisipasi aktifnya itu untuk meningkatkan motivasi belajar dan memfasilitasi belajar peserta didik secara berkala gitu ya, sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Itu guru melakukan posting materi atau hal-hal yang dianggap mendukung untuk pembelajaran lah, itu digunain untuk dalam pembelajaran daring. Kemudian guru juga bisa merespon tugas yang diselesaikan. Waktu itu saya pernah gunain Padlet, kayak menanggapi tuh kayak bentuk like gitu dengan kerjaan mereka yang udah dikerjain. Antar temannya juga bisa saling memberikan respon gitu ya, emoticon kayak gitu. Perlu juga dibuat waktu konsul peserta didik ini dapat menghubungi gurunya untuk bertanya, mendapatkan klarifikasi mengenai pertanyaan yang mungkin masih mereka bingung gitu. Oke, Yang masih baik. Terima kasih Kak Dini, luar biasa. Ternyata kata kuncinya adalah interaktivitas ya di situ ya. Nah, iya. di mana di sana ada elemen visual gitu ya, memberikan apresiasi meskipun terjeda antara jarak dan waktu gitu ya, nggak bertemu langsung tapi ada apresiasi di situ. Kemudian memberi penguatan gitu ya, sampai menimbulkan diskusi tadi yang Kak Dini sampaikan. Yang terpenting adalah memastikan keaktifan dalam proses belajar daring ya dari guru atau dosen kepada Yes. siswa atau mahasiswanya. Dengan berbagai tanda kutipnya adalah desain pembelajaran daring yang menarik tentunya ya. Oke, thank you Kak Dini. Selanjutnya ini saya tanya lanjut nih ke Kak Farid. Tadi Kak Dini udah jelasin ternyata butuh interaktivitas nih. Sekarang bagaimana Kak Farid nih kira-kira merangkai aktivitas dalam pembelajaran daring dan kira-kira model apa ya yang tepat untuk bisa kita jadikan rujukan dalam pembelajaran daring. Silakan Kak Farid. Baik, terima kasih Mas Lukman. Mengacu dari apa yang disampaikan oleh Kak Dini tadi gitu ya terkait dengan interaktivitas. Interaktivitas akan dapat berjalan ketika pun dibangun dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang memang sengaja disusun oleh ahli pembelajaran ataupun dalam hal ini adalah e-learning designer. Kalaupun dari pertanyaan yang Mas Lukman sampaikan gitu ya, bagaimana kita membangun aktivitas belajar di dalam e-learning, ada satu buku yang menjadi salah satu buku babonnya untuk ahli teknologi pendidikan ataupun TEPers yang berjudul Enhancing Learning with Media Rich Content and Interaction. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh Richard Kaladin. Tentu seorang tapers gitu ya harus mengetahui dan juga mempelajari buku ini karena menjadi salah satu buku babon. Di dalam buku yang diterbitkan oleh Richard Kaladin itu ada dua hal yang menjadi pokok penting di dalam membangun aktivitas belajar ataupun yang disebut dengan LEM dan juga LTM. Yang pertama yang ingin kami kenalkan adalah LEM ataupun singkatan dari Learning Activities Model ataupun aktivitas belajar. Richard Kaladin mengenalkan 5 langkah aktivitas belajar. Yang pertama adalah PM ataupun singkatan dari Provision of Material. Bagaimana materi, bahan ajar, modul itu disampaikan kepada peserta didik ataupun peserta pelatihan kalaupun konteksnya adalah pelatihan. Ini dibagikan oleh guru dan juga oleh fasilitator kepada peserta pelatihan, tentunya sebagai bahan awal untuk membangun kemampuan ataupun pemahaman. Setelah PM, maka yang terjadi dalam diri peserta didik adalah IM, artinya adalah interaction with material. Dalam hal ini adalah bagaimana peserta didik tersebut, peserta pelatihan ataupun hal apapun ataupun pembelajar, itu melakukan interaksi terhadap materi yang telah dibagikan tadi, dalam bentuk membaca, dalam bentuk memahami, memperdomani, mendengarkan gitu ya, ataupun melihat. Itu adalah interaksi terhadap materi yang dibagikan oleh
fasilitator atau pengajar tadi. Ketika hal tersebut sudah terbangun, maka diharapkan ada interaksi ataupun aktivitas selanjutnya yang disebut dengan ataupun disingkat dengan IL, interaction between learners. Artinya adalah pembelajar tadi diharapkan mampu membangun interaksi dengan peserta didik yang lain ataupun dengan peserta pelatihan yang lain, kita melalui diskusi. Tidak hanya diskusi secara langsung, bisa menggunakan, kalaupun secara e-learning gitu ya, bisa menggunakan chat WA sekarang yang sudah lazim digunakan, ataupun dengan menggunakan telepon, ataupun dalam tingkatan yang lebih lanjut bisa menggunakan web conference ataupun video conference. Setelah itu diharapkan juga ada aktivitas yang keempat yang disingkat dengan IF ataupun interaction with facilitator. Peran ini menjadi sangat penting karena peran fasilitator sendiri atau pengajar, guru sendiri untuk memberikan penguatan serta feedback dari apa yang sudah dipahami ataupun aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik tadi. Interaction IM-nya gitu ya, dan juga IL-nya itu perlu adanya penguatan terhadap materi-materi tadi terhadap peserta didik oleh pengajar atau fasilitator. Dan yang terakhir adalah EA ataupun interaction. Yang dimaksud dengan hal ini adalah bagaimana aktivitas-aktivitas yang telah dibangun baik dalam diri sendiri dengan materi dan juga dengan peserta didik yang lain dan juga dengan pengajar ataupun fasilitator, peserta bisa memahami dan juga memproses pemahaman tadi menjadi pemahaman yang lebih mendalam dalam diri peserta didik tadi. Nah, selanjutnya adalah tidak berhenti di situ. Richard Kaladin juga mengenalkan yang disebut dengan LTM ataupun Learning Technology Model. Bagaimana aktivitas-aktivitas LIM tadi juga ditunjang dengan teknologi belajar yang bisa membangun ataupun menguatkan strategi pembelajaran dalam LIM. Ada dua pilihan yang ditawarkan di dalam LTM. Yang pertama adalah representation. Ini disebut dengan one way communication ataupun komunikasi satu arah. Dan yang kedua adalah kolaboratif ataupun disebut dengan two-way communication ataupun komunikasi dua arah. Saya mengenalkan yang pertama terkait dengan representation ataupun one-way communication. Ada 3 level yang dikenalkan oleh Richard Kaladin. Nah, level yang pertama ini bisa dilihat gitu ya di dalam gambar yang kami tampilkan, itu adalah bagaimana materi tersebut disampaikan dalam bentuk teks, visual, ataupun grafik gitu ya. Dan ini menggunakan indera visual saja. Nah, yang kedua adalah dengan memanfaatkan voice dan juga audio. Nah, ini peserta didik gitu ya ditawarkan untuk belajar dengan menggunakan ataupun memanfaatkan alat indera, dalam hal ini adalah pendengaran. Bisa dalam bentuk recording ataupun dalam hal yang saat ini berkembang gitu ya dalam konten-konten YouTube, yakni podcast ataupun siaran radio. Dan yang ketiga ataupun level ketiga, level yang lebih lanjut adalah menggabungkan antara level 1 dengan level 2, yakni visual dan juga audio. Nah, dalam hal ini adalah dengan menggunakan video, materi yang disampaikan dalam bentuk animasi ataupun multimedia. Nah, itu yang disebut dengan representation ataupun one-way communication. Ada yang disebut dengan kolaboratif. Dalam hal ini adalah two-way communication ataupun komunikasi dua arah baik dengan fasilitator ataupun dengan peserta didik yang lain. Yang pertama ada level 1, level 2, dan level 3 sama dengan representation. Tetapi level 1 hal ini masih menggunakan visual saja gitu ya. Hanya dengan menggunakan email ataupun chat, bagaimana dia berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan, mohon maaf maksudnya peserta didik, dengan pembelajar yang lain, itu menggunakan email ataupun chat, ataupun dengan pengajar gitu ya. Itu dalam bentuk, kalau kita menggunakan LMS, bisa menggunakan Q&A yang ada ataupun saja dalam sistem LMS biasanya. Nah, level yang kedua, dia bisa menggunakan pemanfaatkan telepon, audio call, audio conference gitu ya, untuk menghubungi ataupun berinteraksi dengan sesama peserta yang lain ataupun dengan pengajar. Dan tentunya dengan level yang ketiga sudah menggabungkan antara visual dan juga auditory. Dalam hal ini bisa menggunakan video ataupun web conference. Dalam hal ini banyak kita gunakan adalah dengan menggunakan Zoom meeting gitu ya, ataupun dengan aplikasi-aplikasi web conference ataupun video conference lainnya. Nah, itu yang disebut dengan learning technology model. Richard Kaladin juga mengenalkan di dalam pemilihan LIM dan juga LTM tadi, Mas Lukman dan juga para pemirsa yang lain, juga perlu kita memikirkan terkait dengan teknologi selection model ataupun apa sih yang mempengaruhi di dalam pemilihan LIM dan juga LTM yang tepat. Yang pertama, ini 3 hal dikenalkan oleh Richard Kaladin, dan yang terakhir ini dikenalkan juga oleh salah satu dosen ataupun ahli teknologi pendidikan kita, yakni Dr. Wes. Nah, yang pertama adalah karakteristik mata pelajaran ataupun mata
pelatihan tertentu, kalaupun kita menggunakan sebuah pelatihan sebagai acuan gitu ya. Karakteristik pembelajaran juga sangat penting dalam hal ini dalam menentukan LIN ataupun LTM apa yang kita gunakan. Selanjutnya adalah kesiapan pengajar dan juga pembelajar sendiri. Banyak loh ternyata dosen gitu ya ataupun pengajar, fasilitator yang belum melek terhadap teknologi. Nah, ini sangat mempengaruhi LTM yang nanti akan kita gunakan, termasuk kondisi pembelajar yang saat ini berbeda-beda. Kita ambil contoh pelatihan untuk peserta pelatihan di seluruh provinsi. Bisa jadi di provinsi DKI Jakarta dengan Papua Barat akan sangat berbeda kondisinya gitu ya terhadap kesiapan pembelajaran tersebut. Ya, ini berhubungan yang ketika adalah ketersediaan teknologi, bisa jadi antara peserta didik yang lain ketika kita mendesain pembelajaran dari seluruh Indonesia dengan menggunakan e-learning, kondisinya berbeda-beda. Ada yang jaringannya siap, ataupun ada yang jaringannya memang tidak ada sama sekali jaringan gitu ya, hanya dengan bisa menggunakan chat. Nah, itu sangat mempengaruhi bagaimana LIM dan juga LTM yang kita gunakan. Yang terakhir adalah biaya ataupun affordability yang juga ditawarkan juga sangat berpengaruh di dalam penggunaan LIM ataupun LTM. Begitu Mas Lukman, terkait dengan model ataupun aktivitas belajar dan juga pemilihan teknologi yang dikenalkan ataupun ditawarkan oleh Richard Kaladin. Oke, baik. Terima kasih Mas Farid. Lebih jelas lagi ya para tapper semuanya setelah Kak Dini tadi menjelaskan kata kuncinya agar pembelajaran daring itu mendatangkan interaktivitas, maka Mas Farid tadi menawarkan dari Richard Kaladin ada 2 menu untuk mengelola pembelajaran itu ada 2 ya. Yang pertama apa para tappers? Oke, betul ya. Apa tadi? LAM ya, Learning Activities Model. Dan diramu dengan menu yang kedua atau yang disebut LTM, Learning Technology Model. Nah, Mas Farid, kayaknya belum afdol nih kalau belum tahu langsung nih contoh lengkapnya nih Mas. Gimana nih Mas contohnya dalam menerapkan bagi para tapers ini biar bisa langsung mengaplikasikannya pada dunia pendidikan. Silakan Mas Farid. Baik, terima kasih Mas Sukman dan juga para pemirsa ataupun ya, ini ada sebuah kondisi gitu ya, ada sebuah kasus gitu ya. Kondisinya adalah untuk sesuai dengan ini ya selection model tadi itu dalam pemilihan ataupun yang sangat mempengaruhi seperti yang kami tampilkan, yang pertama adalah mata pelatihan gitu ya. Nah, ternyata di dalam tujuan pembelajaran tersebut diinginkan gitu ya adanya level kognitif C4 ataupun dalam kategori analisis. Nah, ini mengacu pada tadi kognitifnya Benjamin Bloom ya, Mas Lukman. Tentunya para tapers juga sangat mempengaruhi gitu ya, mengetahui maksud kami. Pembelajar diharapkan berperan aktif dalam kelompok. Nah, ini yang diharapkan di dalam karakteristik mata pelatihan tersebut. Kondisi yang kedua adalah kemampuan pengajar ataupun belajar ternyata gitu ya mampu menggunakan search engine ataupun Google gitu ya ataupun media browser yang lain, menguasai web conference, bisa menggunakan Zoom ataupun aplikasi meeting lainnya, terampil juga dalam menggunakan LMS. Intinya adalah baik pengajar ataupun pembelajar ternyata sudah memiliki pemahaman terkait dengan IT tersebut dan juga ketersediaan teknologi, tersedia LMS, pengajar juga peserta mungkin memiliki laptop ataupun handphone dan juga memiliki jaringan yang insya Allah lancar. Dan yang terakhir adalah biaya, ada anggaran pengembangan media yang digunakan ataupun dibutuhkan. Intinya di dalam hal ini, baik peserta ataupun pengajar siap dalam kondisi pembelajaran e-learning. Maka kita bisa menyusun gitu ya, ini ada 4 aktivitas, kalaupun yang terakhir adalah EA ataupun interaction-nya ini kita coba sisihkan terlebih dahulu. Yang pertama di dalam aktivitas provision materials ataupun di dalam pembagiannya bisa kita menggunakan representatif. Ini adalah materi disampaikan melalui LMS Mas Lukman. Materi yang disampaikan di dalam LTM di sini bisa menggunakan level 1, level 2, level 3. Contoh, ketika kita membagikan bahan ajar modul, maka itu adalah level 1. Ketika kita memberikan audio gitu ya ataupun rekaman radio contohnya, maka level 2. Dan untuk level 3 biasa kita lazim digunakan adalah animasi ataupun video pembelajaran. Itu masuk di dalam representatif tadi. Jadi PM di sini bisa masuk di dalam level 1, level 2, level 3. Nah, selanjutnya adalah IM gitu ya, interaction materials yang dilakukan oleh peserta didik setelah mendapatkan materi. Nah, ini yang tadi kita sebutkan tadi bisa dalam bentuk level 1, level 2, level 3 di dalam representatif, tetapi juga ditambahkan gitu ya. Ketika dia melakukan interaksi terhadap material tadi, dia bisa mendapatkan tambahan. Ya, bukan di dalam Q&A ataupun feedback-nya, tetapi mendapatkan pemahaman material tadi dari feedback yang diberikan oleh fasilitator contohnya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan interaction between learners ataupun IL.
Nah, ini bisa kalau karena tadi salah satu karakteristik mata pelatihannya adalah pembelajar diharapkan berperan aktif di dalam kelompok, maka bisa gitu ya dalam bentuk case gitu ya, bisa bisa menggunakan model pembelajaran tertentu, contohnya adalah case based learning ataupun project based learning. Nah, ini bisa digunakan dalam bentuk pembelajaran dalam kelompok kecil dengan memanfaatkan Zoom meeting. Nah, ini bisa dilakukan dalam bentuk kolaboratif sehingga tuntutan untuk peran aktif di dalam kelompok kecil ini bisa terpenuhi di dalam IL ini. Nah, yang terakhir adalah interaction with facilitator. Nah, ini tentunya case base yang dilakukan ataupun case-case tadi diberikan penguatan oleh pengajar dan juga mereka melakukan presentasi. Presentasi juga mendapatkan penilaian, mendapatkan penguatan, mendapatkan feedback, mendapatkan arahan gitu ya dari pengajar atau fasilitator dan juga tentunya yang terpenting adalah penguatan sehingga apa yang telah dipelajari mendapatkan tambahan gitu ya, pengarahan yang lebih kuat, yang lebih jelas, yang lebih clear dari pengajar ataupun dalam hal ini adalah fasilitator. LAM ataupun LTM ini kita bisa menyebutnya gitu ya, kita memanfaatkan sinkronus dan juga asinkronus ya, di dalam pembelajaran itu Mas Lukman. Semoga bisa sedikit membayangkan dan juga menggambarkan dan diimplementasikan oleh para typers. Wow, keren, luar biasa Mas Farid ya. Oke, para tapers semuanya ternyata dengan hadirnya teknologi gitu ya, bisa menghadirkan interaksi dalam pembelajaran. Tadi Mas Farid sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana menerapkan dua model itu dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring. Dan di sana tadi sudah dijelaskan juga bagaimana bisa ya para kegiatan pembelajaran itu berinteraksi dalam sebuah LMS. Tapi, teman-teman, ada juga salah satu faktor nih yang menjadikan guru atau dosen itu yang kemampuan teknologinya terbatas. Gimana nih Kak Tia terkait dengan hal itu? Ada nggak ya framework atau kerangka kerja untuk memudahkan dosen, salah satunya yang menerapkan teknologinya secara pragmatis? Gimana Kak Tia? Ada ya Mas satu framework itu yang bisa digunakan, itu namanya pedati. Jadi kepanjangan dari pedati ini, P-nya adalah pelajari, D-nya adalah dalami, T-nya ada diterapkan, dan I-nya itu ada di evaluasi. Jadi dengan pendekatan pedati ini, mahasiswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi mereka dapat memperdalam pemahaman mereka nih, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan konsep-konsep yang akan dipelajari. Jadi metode ini memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan mandiri, jadi dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran daring secara keseluruhan. Nah, di pembelajaran pedati ini terdapat 4 siklus. Yang pertama adalah pelajari, seperti kepanjangannya tadi. Pelajari, jadi di sini mahasiswa diajak untuk mempelajari serangkaian materi yang telah ditentukan materinya berupa mungkin bisa materi teks atau visual, bisa berupa audio, bisa video, animasi, atau lain-lain. Yang kedua ada dalami. Jadi di sini mahasiswa diajak nih untuk memperdalam pemahaman mereka melalui forum diskusi atau telekonferensi. Tuh. Jadi yang ketiga ada siklusnya terapkan. Jadi di sini mahasiswa diajak untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dengan memberikan tugas atau melalui online site, bisa pakai Google Form mungkin atau yang lain. Nah, yang terakhir untuk mengukur keberhasilan belajarnya nih, apakah metode ini cocok apa tidak, apakah ini efektif apa tidak, maka dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi dapat dilakukan melalui tes, kuis, atau melalui forum diskusi. Dalam pendekatan pedati itu ada 2 pendekatan lagi ya Mas ya. Yang pertama itu namanya ada pendekatan pragmatis. Jadi pendekatan ini dapat digunakan oleh pengajar yang belum terlalu familiar dengan kompleks learning management. Jadi mereka bisa menggunakan email, bisa menggunakan grup WhatsApp sebagai pendekatan untuk penggunaan pedati. Nah, yang kedua itu ada yang namanya pendekatan terpadu. Nah, ini bisa digunakan oleh pengajar yang telah familiar dengan learning management system. Jadi, dalam pendekatan terpadu ini, semua siklus pembelajaran dapat terintegrasi dalam satu sistem. Nah, sistem ini dinamakan learning management system atau yang biasa kita sebut LMS. Jadi, contoh LMS yang sederhana itu bisa termasuk Edmodo atau Google Classroom. Nah, mungkin teman-teman ada juga nih yang telah menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajarannya. Terus juga ada LMS yang lebih kompleks, itu bisa
bisa termasuk Moodle dan Blackboard. Jadi contoh penggunaan LMS sederhananya adalah melalui Google Classroom, jadi di mana dosen atau pengajar dapat memberikan materi, dapat memberikan tugas, dan melakukan diskusi dengan mahasiswa melalui platform Classroom tersebut. Nah, dalam penggunaan LMS ini, interaksi pembelajaran dapat lebih terstruktur dan lebih efektif. Nah, pemilihan pendekatan antara pendekatan pragmatis dan terpadu ini tergantung pada kemahiran dosen dalam mengelola suatu teknologi. Jadi, keduanya ini memiliki keefektifan masing-masing. Nah, jika digunakan dengan baik, maka dapat meningkatkan instruksi dan pengalaman belajar yang optimal untuk siswa untuk penggunaan teknologi. Wah, ternyata ada ya. Boleh dong Kak Tia ngasih contoh konkretnya nih dalam penerapan pedati? Nah, masuk ke contohnya nih, misalnya untuk pendidikan kimia misalnya, mau menggunakan metode pedati. Jadi yang pertama langkahnya itu ada pelajari. Jadi di dalam pembelajaran ini, mahasiswa diberikan akses ke modul pembelajaran online yang dirancang dengan pendekatan microlearning berbasis case study. Jadi mereka mempelajari konsep-konsep metodologi pendidikan kimia melalui studi kasus yang disajikan secara lengkap dan struktur melalui modul pembelajaran online tadi. Nah, yang kedua itu pada tahap dalami itu bisa diskusi dalam kelompok. Jadi setelah mempelajari materi yang telah diberikan tadi, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok untuk mendalami konsep yang telah mereka pelajari. Jadi mereka nih secara berkelompok dapat memberikan kesempatan untuk yang lainnya untuk saling memberikan pemahaman. Jadi bisa bertukar ide atau memperdalam pemahaman mereka melalui interaksi antar sesama mahasiswa. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu terapkan. Di sini konsep metodologi penelitian kimia yang telah dipelajari sebelumnya dalam studi kasus atau studi nyata, mahasiswa diberikan tugas untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam menyelesaikan masalah atau analisis kasus yang relevan. Misalnya contoh-contoh kasus lain yang sesuai dengan studi kasus yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi. Jadi, mahasiswa dievaluasi untuk mengukur pemahaman dan penerapan mereka terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai sejauh apa sih mahasiswa telah memahami konsep, telah menerapkan pengetahuan mereka, dan mencapai tujuan penelitian yang diterapkan. Jadi, dengan pendekatan pedati dalam implementasi micro-teaching yang kita bahas tadi, dengan pendidikan kimia berbasis case study, mahasiswa tuh dapat terlibat dalam pembelajaran yang terstruktur, mungkin bisa lebih interaktif, dan berorientasi pada penerapan konsep dan konteks yang nyata. Jadi, metode ini memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan belajar mandiri, untuk berkolaborasi dengan sesama mahasiswa, dan dapat meningkatkan pemahaman terkait materi pembelajaran yang akan dipelajari atau yang telah dipelajari. Mungkin seperti itu, Mas Lukman. Oke, baik. Terima kasih Kak Tia dan para Tepers semuanya sudah lengkap ya. Bagaimana mengemas pembelajaran daring itu agar menarik dan serasa hadir bertemu dengan dosen atau guru. Kata kuncinya adalah interaktivitas. Dan ada dua model nih yang ditawarkan oleh Mas Farid tadi, ada learning activities model dan yang kedua adalah learning technology model, di mana di sana dalam learning activity model ya kita harus menyediakan dulu materinya, kemudian bagaimana berinteraksi dengan materi, kita berinteraksi antar pembelajar, interaksi dengan fasilitator atau interaksi dengan guru atau dosennya, dan tahap terakhirnya adalah interaction-nya, pendalaman ya terkait dengan materi tersebut. Dan ditambahkan dengan model ada 3 level ya, learning teknologi model. Yang pertama level 1 ada teks di sana atau visual yang ditampilkan dalam membuat learning management system atau yang serupa gitu ya. Kemudian atau menggunakan level 2 dengan audio atau juga dengan menggunakan level 3 audio visual. Dan tidak perlu lagu para Tepper semuanya apabila kemampuan pengoperasian teknologi kita terbatas sebagai guru atau dosen, ada framework yang bisa memfasilitasi keduanya baik secara pragmatis maupun terpadu ialah dengan menggunakan pedati. Apa itu pedati? Pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Oke, dan semoga dengan adanya 3 pembahasan ini kita semua sebagai teknolog pendidikan lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran. Baik para
Tepers semua, demikian sesi ngetop pada kali ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup. Salam ngetop. Ngobrolin edukasi ala teknologi Bagi pendidikan. pendidik. Teknologi pendidikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.